Sebenarnya kita sempat kesini beberapa waktu yang lalu, tapi dalam rangkaian Ghostbusters. Kamu tahu apa? Saya tidak tahu apa-apa, makanya saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aduh, walaupun sedikitan kita harus semangat loh. Selamat datang di Junarisa. Udah lama banget nih Junarisa khusus di YouTube channelnya belum bepergian keluar kota. Kali ini kita kasih yang spesial buat kalian karena hari ini saya dan tim minimalis Junarisa lagi berada di Kota Malang. Sebenarnya kita sempat kesini beberapa waktu yang lalu, tapi dalam rangkaian Ghostbusters. Nah, hari ini kita datang ke sini khusus untuk bikin konten nih untuk Junarisanya di YouTube. Jadi ini spesial deh buat kalian. Dan sekarang saya lagi ada di sebuah tempat di mana di tahun 2016 saya pernah datang ke sini bersama Mr. Tukul jalan-jalan pada saat itu. Kondisinya pada saat itu belum sebagus sekarang, tapi ternyata sampai saat ini tempat ini masih kosong. Jadi bisa dibayangkan ada berapa banyak cerita yang bisa kami ceritakan di sini. Dan parahnya lagi malam ini kita nggak datang banyakan nih, nggak ada Jeffrey, nggak ada Dimasta, nggak ada Fahrul, nggak ada yang lain deh. Timnya juga cuman minimalis banget. Cuma ada Mas Tian sama Dio. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersemangat walaupun sedikitan. Saya ditemani oleh Angga tentu saja. Lalu ada Diana, lalu ada Niko, lalu ada Indi. Baju aku paling keren Kakang. Nggak perlu ngomongin baju ya, ngomongin karena nasib. Walaupun kita sekarang nih berenam, bener ya? Iya. Bener sih. Walaupun kita sekarang berenam, tapi kita gak mungkin jalan berenam berbarengan. Mungkin banget. Dulu Enggak. Perasaan tadi nggak apa-apa. Dulu duaan. Bisa. Jadi setelah berdua bukan yang apa-apa. Nah ini kan jurnal apa? Risa. Jadi terserah. Risa. Baik. Oke, guys, kita sekarang ada di tempat ini, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang paling bersejarah di Kota Malang karena menyaksikan berbagai generasi di tempat ini gitu, dari zaman Belanda, Jepang, Indonesia, bahkan sampai saat ini masih berdiri tegap di sini. Namanya Wisma Tumapel. Oke. Ya, dulunya adalah hotel, lalu menjadi kantor pemerintahan, lalu menjadi kampus juga sempat, dan sekarang kosong. Nih, kita akan mencari tahu ada cerita apa sih di sini atau sejarah-sejarah juga. Kalau sejarah sih udah bisa dilihat di Google juga banyak ya. Banyak. Tapi yang kita lihat aja malam ini seperti apa. Kita gak mungkin nih banyak-banyakan berenang karena kameramennya cuma dua orang. Percaya deh, mungkin gitu.
Diam, kita diam. berenam tuh mungkin. Mungkin sih bisa dalam satu kamera. Masuk ya kan? Ya. Udahlah. Kita akan bagi menjadi 3 tim. Oh 3 malah Ri, bukan 2. Bentar. Nah, bagi 3 itu 2. 2 sih, Berarti maksimal 3. enggak bagi 2 aja. Jadi Enggak. 3. Enggak gini Ih, ya. tadi siang ngomongnya gitu. Tiba-tiba. Ada yang 4 ada yang Mau 2 keluar deh. aja. Ya udah 2. Oke. 2 guys. Tim pertama Risa dan Angga. Acak banget. Acak banget. Balik, Ri. Mau bazir kalau kata namanya. Bazir banget ini satu tim. Acak Pecah balik. dong. Jangan. Tim Ya. kedua yang paling kompak di grup malam ini Niko dan Riana. Benar. Bentar. Ini tiga, ini dan kakak. Aman aja bismillah bismillah. Oh iya. Oh, ya Allah takut banget. Nah, buat kasih gambaran nih buat adik-adik kita apa yang harus dikhawatirkan oleh mereka? Ya, secara tepat. Ah, di situ ada yang gini tahu. Iya tadi ada cewek tapi sih. Secara tepat, Kan benar. biasa tempat yang tidak digunakan cukup lama, cuma 7 hari saja, biasanya diisi dengan yang lain. Apalagi ini udah beberapa lama tidak dipakai, itu udah pasti ada gangguan dan terdengar kabarnya sering ada perempuan yang mandar-mandir. Senang berarti ketemu Riri. Seneng atuh ketemu cowok-cowok. Ya. Kemarin Ri seneng ini mah. Dia tim lu. Oh iya. Benar, nantinya Ya udah, curiga Niko nih. mau kakak nih. Enggak. Ini mau. Udah diem aja daripada potong gaji. Oke, kita hari ini maaf banget walaupun kita menaati protokol kesehatan, tapi karena kita nggak pakai clip on, jadi kita nggak pakai Ya. masker malam ini ya. Dan jelas semuanya. Oke. Ya udah, saya menentukan Titik-titik. titik-titiknya. Ingat jurnalis Risa. Iya, cuman kan Ada berapa titik Mas Tian? Dua. Lumayan teh banyak. Ada banyak ya? Ke belakang. Lantai sini ada. Mulai sini ada. Lantai sini Angga dan Risa. Siap. Lantai 2 Indi dan Kakang. parkiran masih ada satu lagi kita. Terus lantai 2 tuh ada banyak tempat kan? Berarti Riri dan Iko juga di lantai 2. Basement lantai tuh ada ini tuh basement. cuma mentok. Oh iya, Iya. ada satu mitos katanya karena yang di sini Apa tuh? nggak boleh teriak. Nggak boleh apa? Makanya tadi pas kita berangkat. Nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Astagfirullahaladzim, demi Allah kaget. Ya udah, kita ikutin terus perjalanan kami di Wisma Tumapel Malang ini. Jangan lupa apa kan? Subscribe, comment, and like. Yang menarik dari tempat ini tuh jadi saksi hidup berbagai generasi yang terjadi di Kota Malang. Iya, saksi dari beberapa kejadian yang terjadi di sini. Iya, pertama Belanda. Iya. Pada saat pemerintahan Belanda kan ini jadi hotel. Hmm. Dan katanya salah satu hotel yang megah lah di zamannya. Lalu pemerintahan Jepang diambil oleh Jepang. Hmm. Setelah Indonesia merdeka oleh Indonesia. Dan pada saat itu katanya sempat tempat itu karena ada sisa-sisa orang asing gitu dibakar juga gitu. Yes. Oleh orang Indonesia. Ini Iya. feelingnya AA ya. Ada yang terbunuh nggak sih di tempat ini? Itu yang jadi pertanyaan, Neng. Tadi sempat pas awal datang ke sini ya nggak tahu karena terjadi di sini atau memang dari sekitar. Itu bener banget di masa pemerintahan peralihan dari Jepang terus ke Belanda lagi diambil orang Indonesia sangat protes untuk orang Belanda balik lagi ke sini. Akhirnya mereka membakar satu persatu aset yang ada di sini supaya tidak bisa digunakan Belanda. Nah, di sekelilingnya memang itu terjadi dibakar. Saya kurang tahu pasti kalau di sini ikut dibakar atau tidak. Cuman tadi ketika mulai masuk memang ada sosok yang terlihat hangus ini. Oke, itu yang bikin penasaran juga. Soalnya aku lihat, nah, Iya. aku juga bertanya-tanya.
Mungkin nggak gitu, ada Iya. nggak gitu? Ya, si sosoknya sih ada, cuman kita harus cari tahu memang dia terbakar di sini atau di tempat lain. Oke. Nah kalau di tempat ini sendiri ada pertumpahan darah nggak ya? Ada, Ada. Kita lihat lagi. ada banget. Masih bertanya-tanya tadi gitu ya, ada terjadi kematian atau apa gitu di sini, tapi udah kerasa. Selamat malam. Ya, saya tadi sedang bercerita, kemudian kami melihat Anda. Boleh kamu tahu apa yang pernah terjadi di sini? Apa kamu bawa? Mau apa? Tuhan masih rokok. Nanti saya cari. Banyak orang datang Ya, tanya saya, ya, saya minta. ya. Ya, saya tidak biasa memberi karena saya juga tidak punya. Jangan kok. Semua di sini Ya, sudah biasa. ya sudah sering yang datang. Ya, semua bisa cerita. Oh ya. Ya, tapi kalau harus rokok saya nggak mau. Saya lebih baik bercerita dengan yang lain. Mereka dengar saya. Sedikit saja bercerita, boleh. Ya, daripada saya masih rokok. Sudah tidak apa. Sudah bagus. Ya. Lebih baik. Saya begini bukan. Ya. Tapi sakit sekali. Tidak. Sudah lebih baik kan? Saya mau cerita ya, boleh ya? Ya, saya ingin tahu kenapa kalian masih di sini, daerah apa yang pernah terjadi? Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa pergi. Tidak bisa. Emang dulu kenapa? Saya jaga ini tempat. Oh, Anda yang punya tempat. Naik, tapi saya jaga. Ya, bagus. Supaya mereka tidak pergi. Atau untuk jaga untuk apa? Dari dulu saya ada di sini. Ya, saya paham. Mati di sini. Boleh saya tahu karena apa? Sakitnya kuat? Tidak? Ya, itu sudah lama ya.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, saya mau berkeliling sebentar untuk cari tahu yang lain, bercerita dengan yang lain, boleh ya? Mau saya kasih tunjuk? Boleh. Kamu orang ke atas? Ya, Hmm? itu perempuan siapa? Itu kalau kamu bisa aja bicara. Coba ya, Ya, nanti kami coba. di sana. Ya. Besar. Ya. Jadi Tuhan di sini saja. Ya, saya kasih tahu. Ya, terima kasih. Nanti saya berbicara dengan yang lain. Terima kasih ya. Ya, ya. Dia yang bagian atas kan? Adik-adik dong. Oke. Ya, kalau dengar cerita mereka sih, ya mungkin aja sih Neng, nggak ada persiapan apapun karena ini bentuknya hotel. Biasanya hotel orang beristirahat kan. Ketika ada penyergapan Jepang mulai masuk, ya mau nggak mau mereka yang sedang berleha-leha di sini yang mungkin bukan prajurit, bahkan mungkin Hanya pengusaha, ya, iya. datang ke sini mau beristirahat, tiba-tiba ada penyergapan, ya mau nggak mau mereka jadi salah satu korban orang-orang Jepang waktu itu. Ya, dan aku ngebayanginnya kalau pengusaha pada saat itu merasa saya tidak ada sangkut pautnya dengan perang gitu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, harusnya bahkan mereka ya maksudnya punya uang berlebih gitu untuk selamat dari hal, tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi itu yang jadinya banyak terjadi pemberontakan di sini tuh dari Benar. mereka, dan ya Jepang mah gak mau terima ya, gak mau tahu. Karena secara fisik sih yang barusan masuk teh ya bapak-bapak besar, tidak terlalu besar sebenarnya. Dia tampangnya seperti pengusaha-pengusaha di Jepang. Tapi ini iya sobek banget belakang, kayak Ditebas di belakang. ditebas dari belakang tau nggak? Iya. Kalau tadi ceritanya Neng, di atas ada ini, di belakang ada itu. Kita geser berarti. Let's go. Biarin enggak sih, mereka aja dulu Oh, yang di atas. ada yang ke atas dulu ya? Ke atas dulu deh. Silakan. Yang lari kosong. Apa sih? Macam kan ada ngomong. Hmm? Dia naik dulu, gak usah di sini. Mau bercanda tadinya. Mau bercanda. Sumpah nih ya, dari tadi awal masuk tuh bener-bener aku kayak selewat gitu. Cewek, jadi teteh lagi tag tadi di belakang. Nggak lagi tag di belakang, Teh Riri lagi duduk di tangga di belakang. Terus tadi aku baru masuk sini, jadi tuh kan, lihat nggak? Lihat nggak? Ada itu, kelihatan jelas aja Pak. Tampil aja lah Pak, bentar. Pelan-pelan lah, bentar. Sumpah aku tadi ngomong, kalau kedengar aku ngomong kasar kayak. Tadi mau bercanda, maksudnya kita kan Iya. takut. Dong kenapa kok jadi gitu? Ketarik, tapi nggak tahu kenapa. Ada perempuan pakai dress nggak putih tapi kayak broken white gitu, Tinggi? Aduh, jelas. kurus dan bajunya gini nih, kayak agak menggembung, dan dia kayak set, jadi nggak mau dilihat satu utuh badan gitu loh. Dan I think bukan Ayo think. bukan pribumi. Bukan. Kenapa? Wah, sakit banget. Ikutin aja. Apa ya, bener kata Indi tadi, memang kayak
ada yang pengen dia tunjukin memang nggak jelas, cuman salah satu poinnya kayak ya ada suaranya yang tadi Angga bahas di awal. Tadi waktu kita lagi masih awal opening ada Sama kayak gitu soalnya. kayak gitu. Deg-degan demi Allah. Bingung, tapi takut marah-marah nggak apa-apa. Coba kalau dia mau masuk, coba. Aku pengen ngobrol dulu. Gak marah sih, cuman aku nggak paham. Kain dong. Bisa saya panggil apa yang kamu suka? Namanya ya, selamat malam. Saya yang senang jika Anda mau berbicara sedikit, tidak menyita waktu Anda, tidak perlu lama-lama juga. Kami tidak ingin mengganggu. Ya, semoga kamu tahu Nona maksud dan kedatangan kami tidak ini. Tadi adik saya melihat Anda berlalang, ada yang mungkin ingin berkenalan atau ingin menyampaikan sesuatu, itu yang kami harapkan. Ya. Ya, kami mengerti. Dia bilang ini tolong jaga. Dia mau persilahkan. Ada saya bingung, aku bingung kayak semua tahu kita nggak boleh berbicara terlalu keras, mungkin nggak boleh diajak bercanda atau terlalu sompral lah di tempat ini. Mungkin ada beberapa yang tidak sebaik Anda juga, ya kita tahu soalnya yang kita rasakan pun seperti itu. Ada yang sedikit bisa Anda ceritakan tentang tempat ini sedikit? Tidak. Terima kasih sudah mengingatkan, terima kasih sudah. Ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Harinya tidak Sakit. ada beberapa hal biasanya kalau kita mediasi ada yang itu keluar full, ada yang enggak. Yang kamu rasain apa sebenarnya? Aku bener-bener merasa diri aku lembut banget, Iya. kayak ayu banget, kayak apa ya, kayak cewek introvert gitu loh, malu. Dan di atas dia beberapa kali memang aku ngerasa dia kayak nampakin diri, tapi ya gitu doang nampakinnya, nembus tembok, nembus pintu. Mungkin orang yang di sini pernah lah sekali-kali mungkin lihat dia pun beliau disebut iseng juga. Dia nggak akan enggak. mau nyamperin ketika kita tidak mempersilahkan kayak tadi, dan caranya juga baik-baik. Ini tapi kenapa aku semerinding itu di sini, kenapa? Sumpah ini aku sakit, kayak ada yang ini ngegituin. Masih mau jalan? Yuk. Baik, ambil ya. Tapi ingat tadi dia udah ngingetin nggak boleh berisik, nggak boleh terlalu teriak. Tapi sumpah ini semerinding itu ya demi Tuhan tuh. Aku takut banget sih. Kalau biasanya memang udah kosong mungkin ya. Kita sampai mana ya? Ke ujung. Bapak ada pertanyaan? Nah, astagfirullahaladzim. Ntar. Bingung kan? Yuk. Ini dulu kan? Enggak, ya Allah. Enggak. Ini beda. Enggak. Takut mesti ya. Ih, tadi munculnya dari atas itu, dari atap itu.
Kang. Apa? Lidahnya panjang banget. Kak, mau jalan kemana? Itu gede banget. Kayak ada yang nungguin gitu loh di depannya. Kang. Jadi di depan situnya kayak ada yang lebih gede dari dia. Kang. Udah lari ya guys? Kenapa aku pengen lari? Wah, ini kan aku tahan ya tadi ya. Ya Allah. Aku takut ini di posisi di atas tangga. Sama mana ya? Apa yang aku lihat tidak mudah juga buat dia masuk. Kita ngobrol, mengerti apa yang saya bicarakan. Iya, saya sudah lihat semua sudah lihat. Iya, kita nggak akan sana kalau memang tidak boleh. Ya, cukup sampai di sini. Kita sudah paham. Iya benar. Ya, kita nggak akan memaksa untuk masuk ke sana kalau memang tidak diperbolehkan. Tapi sudah ya. Nih, kasihan di sini. Ya, udah, sudah boleh pergi. Kalau Anda tidak mau ngomong atau tidak menjelaskan apa-apa. Geser aja lah, kita geser ke sakit tapi berbekas nih. Apa lun? Jadi guys, di bawah ada angka yang menyusul. Terus dia taruh di situ. Kenapa, Bapak itu kasihan bapak-bapak capek lagi duduk. Sakit. Mama tadi gitu-gitu juga kan.
kita. Ngapain tapi kayak susah dia masuk ke ngeri dia nyerah Sakit kayak banget. bentukannya sama cuman kayak dia nggak punya apa ya, cara yang sama buat bergerak dia harus segera digerak-gerak Jadi nggak bisa ngobrol. boleh ngobrol Bisa. Yang gedenya aja. terus tarik lagi dia jika dia bawa yang ini dia manggil yang ini terus itu panggil Yang gedenya aja. Udah yuk. Tapi nggak apa-apa kalau kurang. Enggak. Kan mau ngobrol mau silaturahmi. Jalan Kenapa? di belakang lagi ya. Ya. yaudah yuk guys sambil jalan. Bisa saya nggak punya sayap suruh loncat. Enggak lah. Kamu yang udah pernah loncat ya, gimana rasanya loncat? Enak. Gimana rasanya? Saya nggak mau, saya emang belum pernah. Ayo. Ayo coba gimana sini. Ayo. Ini kita lihat guys. Tapi sambil dijaga ya, karena bahaya juga. Ini kacanya terbuka. Kenapa nyuruh saya loncat? Kenapa nyuruh saya loncat? Ini nggak berhenti. Sumpah demi Allah. Banyak tuh teman. Yang gede tadi itu teman. Nggak main teman. Laki-laki nggak. Nah, saya nanti jadi diem di sini nggak pulang ke Bandung dong. Kalau saya loncat. Kamu kenapa loncat gitu? Kamu kenapa bisa terpikir buat loncat? Cerita, boleh cerita. Lupa. Kenapa nyuruh-nyuruh orang nggak boleh? Nyuruh-nyuruh kayak gitu. Udah sini. Ngobrol lagi. Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi kalau selain loncat? Push up. Squat jam. Enggak lah, udah nggak boleh nyuruh kayak gitu, nggak kayak gitu. Oh. Udah, kita sudah sampai di ujung. Tadi yang di depan aja mungkin pintunya itu. Nggak ada yang ngobrol. Kita bingung, takut kita salah atau kayak gimana. Oleh pertanyaan baru kenal. Sudah jawabannya sama tadi. Di sana nggak boleh bilang kita. Tempat apa sebenarnya? Kita cuma bisa lihat kayak ruangan-ruangan biasa. Kita nggak tahu tempat apa. Boleh kita tahu. Boleh coba. Usah lah, usah sampai gini. Takut. Nggak perlu, aduh takut jadinya kan. Udah tadi masih mending ya, tadi mending dilihat gitu. Ngobrolnya cuma ngobrol ya, saya nggak sopan jadinya nggak melihat kalau ngobrol. Ayo. Ayo.
Kak. Bisa ada kali. Mungkin. Gitu. Mau ngobrol? Mau? Sekarang mau ngobrol? Ini mungkin suaranya. Nah, ini baru mungkin bisa ngobrol kalau sama ini ya. Wah, malu saya nggak bisa apa-apa. Ini bisa lah ngobrol ya. Menyiksa banget. Wah ini nggak ngerti nih. Menyiksa terus ya kan, bingung sih, manusia biasa guys. Jangan satu-satu gitu. Kok di sini? Udah nggak bisa dia ngobrol semuanya. Sakit banget. Kenapa lagi? Ya Allah. Kenapa lagi? Saya juga hidupnya perlu ditolong. Iya, kenapa sakit gitu loh? Cerita dulu. Orang datang ke dokter juga cerita dulu apa? Ini lemas Kenapa ini awalnya kenapa? Dikejar. Takut ah. Kamu ngapain awalnya sampai dikejar-kejar gitu? Lupa. Tahu kamu ini. Ingin kamu. Ya saya tolong kamu. Cabut aja. Aduh. Nanti kita nolong satu atau kita berusaha mendoakan satu. Nanti yang lain pasti nggak bisa kita. Udah ngobrol aja. Kamu kemana sini lagi? Enggak tahu. Nggak boleh. Wah. Dia nanya tapi saya disuruh jangan banyak bicara. Sudah, Amin. Sakit terus. Ini Apa? love you. Jangan ini saya. Ya udah tuh ayo. Guys, kita ngobrol di situ aja satu lagi. Yuk. Waduh, Guys, ini giliran sangat kita. Jadi penipuan banget karena tadi katanya kita di lantai 2, taunya di basement. ke basement. Ke basement dong. Ya udah sih, nggak apa-apa. Soalnya kalau di basement dari jalan keluarnya banyak. Aku kayak gini takut dia kabur. Tapi ternyata selain apa namanya, selain bangsa Jepang dan Belanda, di sini tuh ada bangsa lain juga sih. Iya, Selain iya. bangsa kita sendiri juga. Ya. Apa tuh? Karena mungkin zaman dulu pedagang-pedagang dididik sama bangsa Tionghoa. Iya, iya betul. Nah, di sini juga pasti banyak Kayak ada di dekat sini ada pecinan juga kan. Jadi make sense. Jual beli dari orang Tionghoa gitu kan. Kalau yang kalian dengar dan kamu di sini kita mendengarkan suara sungai. Karena tepat di samping bangunan hotel ini adalah Sungai Berantas. Jadi gini kok, dulu tuh hotel itu kan tergolong mewah dan merupakan
hotel tertua di Malang. Sangat bergengsi banget lah, yang aku tahu dia itu harganya 5-9 gulden dulu tuh, jadi kayak mahal banget karena kita disajikan dengan view, ada sungai, jadi visual dapat, audio juga dapat gitu, jadi bisa menetapkan. Dan ini tempat selalu jadi tempat asosiasi para pengusaha, kayak misalkan pengusaha gula, tembakau. Terus yang aku baca sambil jalan, aku agak-agak nggak enak. Biar agak-agak gitu kan, nggak tahu ini. Jadi kok setahu aku Malang itu tergolong peningkatan jumlah orang Eropanya naiknya secara signifikan. Awalnya 1903 itu jumlahnya 1.500. Naik lagi jadi 2.500, terus pas tahun 1930 jadi 7.400-an. Dan itu deket kan waktunya sama kedatangan Jepang. Lu bayangkan di antara 7.400 orang Eropa ini seberapa persen sih yang bisa melarikan diri, menyelamatkan diri kayak gitu. Jadi karena aduh merinding banget. Ada dari tadi ngobrol teh sebenarnya dari atas tuh. Ada yang ngintip-ngintip ngeliatin kan Ria? Iya, makanya gue terus salah ngomong. Kan kalau bisa ngerasainnya di sini gemeter, goosebump. Apalagi di luar juga ada sungai dan banyak pohon-pohon besar gitu. Iya. Itu makin mendukung Ekosistem perhuntuan di sini, guys. Sorry. Maaf. Gitu kok. Ya udah, karena kita dapat mandat DJR 1 untuk mencari tahu tentang cerita kaum yang satu lagi. Kita coba masuk ke satu ruangan atau kita mau di sini aja dulu? Sini dulu. Agak senang aja. Oh, ya? boleh. Oke. Kita sebenarnya hanya berjalan 2-3 langkah aja dari tempat sebelumnya, di flip gitu. Jadi biar kalian ngelihat kemegahan bangunan ini. Belakang tuh masih jauh, dan di sini sebelah sini ada satu ruangan, dan di dalam ini ada bunkernya, tapi udah ditutup. Katanya bunkernya tuh nyambung sampai ke 1 kilo dari sinilah, antar ke arah sana, ke arah selatan. Tadi sebenarnya udah ada kita omongin, udah ada sih sebenarnya dari satu sosok yang Balik coba. Cari. Tiongkok tapi keren ya. Selamat malam. Ini sosoknya kayak ibu-ibu gitu, setengah Melayu. Bisa berbahasa. Selamat malam. Kalau boleh tahu kenapa? Saya manggilnya apa nih, ibu? Ibu saja ya. Apa nangis bu? Dari tadi ingin cerita ya. Dari tadi di atas tuh dia udah ngikutin kita. Pas kita turun ke bawah, ada yang mau diceritain. Masih sakit hatinya. Kata dia semua ini di sini hancur pada saat kejadian itu. Kalau boleh tahu ibu di sini sedang melakukan apa pada saat itu? Tidak di sini, dibawa ke sini.
Saat ibu mencari, suaminya tidak ada dan ibu juga jadi korbannya. Ya. Ya. Saya tidak bisa membantu, mungkin hanya Terus mencari juga tidak dapat. Di sana mati, di sini mati. Di mana-mana saya mati. Ibu coba itu. Saya mungkin hanya bisa betul berdoa. Kamu tahu apa? Saya tidak tahu apa-apa, makanya saya bertanya. Tahu apa? Maaf, saya hanya ingin mencari tahu sejarah yang ada di sini. Saya tidak bisa membuat apa-apa. Terima kasih sudah bercerita. Panas banget tuh. Iko, aduh. Terus sadar ya nak. Jangan istighfar, tahan. Jangan diikutin terus dia. Takut. Istighfar. Memang sedih sih ceritanya. Ini kayaknya sakit banget. Istighfar. Semua hilang. Kita cerita lagi ya. Kalau dengar ceritanya menyakitkan itu kali ya. Pas dia cerita kamu sedih banget rasanya. Parah. Apa ya? Numpuk aja mereka. Aku ngeliatnya ya sembunyi, tapi di sisi lain dia mikirnya mau nunggu sampai kapan, mungkin emang rasa cinta dia juga sama keluarga. Jadi ya dia cabut ke sini, tapi ya gimana, di sini nggak dapet, dianya itu Tetap meninggal. serba salah. Jadi kayak Kesana di sana misalkan suami aku gimana, ke sini anak-anakku gimana gitu. Jadi kayak jadi mau mungkin pada saat itu mau apa yang dilakukan juga serba bingung nih. Jadi iya, udah pasrah aja sampai pada akhirnya meninggal dan menyisakan sakit hati yang amat parah. Karena mungkin yang aku lihat beliau teh ya hanya ibu-ibu biasa gitu,
ini yang nggak tahu caranya berantem mungkin dia nggak tahu cara pegang senjata atau apa terus tiba-tiba diserang gitu aja. Gimana ya kok? Kita berdoa saja tidak bisa ngapa-ngapain itu. Kamu nggak usah jadi kepo, Iya, nggak usah jadi dipikirin. Yang setahu aku setiap bangunan yang akan di bumi hanguskan itu diberi tanda cat merah gitu kok. Zaman waktu itu tuh. Ya, itu seenggaknya juga memberitahu bakal ada api Ada gitu di penyerangan situ. atau apa. Heeh. Aku kenapa aku ngomong kayak gini karena aku ngerasa tempat dia sembunyi juga, tempat dia sebelumnya kesini sembunyi juga di sana. That's why dia juga lari kesini gitu. Gitulah. Ayo gimana ini? Belakang. Ya udah. Oke. Ini katanya. Oh sini. Nggak jadi ke bunker. Iya. Makanya Mas Dian, sini. Bener nih Mas Dian. Ini yang Ini sebelah kanan. itu kapalnya. Sebentar. Kondisi. Oh ini jadi bunker kecil. Kamu kalau nengok berarti kamu adalah the boy. Nggak itu kayak di tangga, terus cuman buat lubang tangga kayak gitu. Maksudnya nengok cermin itu. Nggak ngerti sih. Kan oke ini kalau gitu gimana nih kok kita udah lebih dalam lagi. Setiap kita syuting di beberapa bangunan Belanda pasti ada bunker ya. Dan mostly udah dikunci. Pasti nggak bisa lah ada akses untuk masuk Iya sini. kepo gitu kayak apa? Setahu aku dia itu nyambung ke Balikpapan. Salah ya. Wah keren sih kalau ini Bisa dibuka. gimana dia tuh. Tapi di sini lebih pengap sih aku lihat, aku rasa Lebih apa? pengap. Ngap. Jadi meong gini. Iya. Bisa ada nggak sih ibu itu? Sedih terus soalnya. Ya udah, pergi sana maju. Halo, selamat malam. Kamu di mana? Bukan. Ya. Bukan. Ya. Saya bingung. Ini orang. Teman. Ya. Teman-teman saya di sini. Kau boleh tahu Anda siapa? Boleh sebut nama? Anda di dalam? Saya jaga. Oh iya. Oke. Untuk apa dijaga? Dari siapa? Nippon itu sudah tidak ada. Di dalam situ ada yang harus dijaga. Apa itu? Oke. Anda oh, letaknya di situ ya. Kalau boleh tahu
yang Anda ingat saat itu keadaannya bagaimana? Seperti apa? Boleh cerita sedikit? Tidak mau. Tapi Anda tetap di sini. Banyak yang pergi dari sini ketika saat itu terjadi. Kenapa? Tapi yang seperti Anda pun banyak yang pergi. Ada mau masuk? Kalau boleh. Bukan. Tidak bisa. Saya melihat sedikit. Bukan mata-mata nih, Bang. Tapi banyak mata-mata limau di sini. Oke, terima kasih. Baik. Jadi nggak mau ngomong keras-keras takut ketahuan gimana? Tapi dengarnya banyak senjata pada saat itu mungkin. Tapi ciri-ciri orang nggak ada. Nggak ada orang tadi. Aku pikir dia, maksudnya sebarangga itu kah senjata gitu, jadi mungkin ada nyawa yang dia lindungi. Tengok-tengok. Senjata aja. Itu ya karena dijaga karena mungkin takut dia ke Jepang biar nggak bisa nambah senjata buat Jepang. Nggak tahu sih nanti. Mungkin pride juga sih, jadi dia rela tidak melarikan diri dari sini. Ya kalau misalkan ingat ngejagain senjata, kalau di Bandung dulu kan ada Bandung Lautan Api, itu gudang senjatanya yang dibakar kan. Ya mungkin kalau nggak dijaga bisa jadi dibakar mungkin atau dicuri sama dipakai sama musuh atau apapun itu. Alasannya itu mungkin. Lanjut. Oke, sekarang kita di spot yang lain. Ini adalah salah satu ruangan yang dulunya kamar, tapi pas zaman Jepang jadi pemerintahan. So kita coba. Nuhun. Punten. Jadi kayaknya banyak ya yang tadi dari bilang banyak ahli sih. Dan kamar hotel, ternyata lagi kantor pemerintahan, terus pas zaman kita mereka ada di kampus, akhirnya kosong. Jadi kamar buntu Jadi udah direnovasi sedemikian rupa sampai ada AC guys di sini. Jadi sangat modern. Ini lantai juga udah berubah. Oh, gimana kok ruangan ini?
Apakah Anda mau Ada apa? tinggal di sini? Enggak, kalau kiri kanannya kosong mah males juga. Tapi view-nya bagus sih ya, emang ada. Iya. Kalau pagi-pagi, kalau malam itu apa sih yang aku nggak ngerasain apa-apa sebetulnya kok ada. Kamu sekarang ngerasain hal aneh nggak sih? Enggak ya? Oke, karena kita kesini kok. Gimana nih kok? Ya aja deh. Selamat malam. Bisa bahasa Indonesia. Indonesia. Aku orang Indonesia. Ngomong kemana-mana. Pasti mana jadi. Mbak, ini Mbak. Waduh. Wonten Mbak. Iya wangi-wangi. Pulang aja. Anu tante. Iya, makasih Mbak udah ini. Iya lagi gede ya Pak. Ya. Terus air gede. Tenggelam repot. Gak bisa, saya nggak bisa berenang. Pulang aja udah. Iya Pak. Bentar lagi, Mbak. Iya sebentar, kita juga maaf kalau mengganggu malam-malam ini tidak sopan. Bertanya mungkin kita jika Mbak mau ngobrol, Bercerita. mau bercerita Dulu dulu. sejarah di sini. Nah, tempat apa ini? Mbak menyaksikan menjadi saksi gitu. Loh. Iya. Tapi tempat yang baik sebetulnya Mbak. Yang bagus maksud saya. Banyak orang. Mbak, kalau kita boleh tahu di sini dulu sebagai apa? Kerja kan? Oh. Oh, ya ya, betul tuh. Jadi disuruh lah mungkin ya kurang lebih Mbak apa salah. Jadi ya kerja juga dipercaya lah gitu. Ya? Iya. Ada di situ. Iya. Di seberang dulu di situ rumah Mbak. Semua di situ dipekerjakan di sini. Oh tidur di sana. Sukses ini. Cuma Oh tua. Ya dia tinggal di sana, dia ada di melayani lah itu. Sampai mungkin tua ini dia di Iya, situ. tapi tinggalnya nggak di sini. Iya. Ya Mbak. Oh, Mbak tuh besar di sini. Mungkin dia dari muda sampai ada tua dipercaya di sini. Sampai akhirnya tempat ini berubah katanya ya Mbak. Berubah semua habis Mbak. Oh meledak. Ya ini ya. Pada masa peralihan itu semua berubah. Ya. Iya. Mungkin kita juga akan sekuat orang-orangnya dulu ya ketika ada peralihan itu ada penjajah lagi datang. Nggak ada bantu iya karena semua bingung juga. Iya lari. Tapi susah. Mbah tahu saat kejadian itu akan terjadi, Mbah tahu atau Mbah tidak tahu? Sedang melakukan aktivitas atau lagi kayak biasa seperti biasa saja tiba-tiba ada apa kita sebut serangan mungkin Nippon datang ya.
Ya kalau gitu yang baik ada, yang jahat ada. Iya, orang mah nggak ada tujuan apa. Jadi maksudnya di sini cuma cari makan, tapi yang datang ada yang baik, ada yang nggak baik. Mereka juga berubah ya. Betul. Untuk tadi. Kalau misal Mbak, misal tempat ini akan difungsikan kembali, jadi ramai kembali, bagus atau tidak ya Mbak? Ini ya, kayak seperti dulu, mungkin seperti dulu lagi waktu Mbak masih di sini. Banyak orang. Ya. Tapi orang-orang kita. Iya, sekarang orang-orang kita, tamu-tamu kita tidak ada rodo, tidak ada demo. Lebih baik ya Pak. Ya. Oke deh. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah mau bercerita. Iya, berbahaya ya untuk saat hari tahu. Kalau udah orang tua zaman dulu ya. Terima kasih sudah mengingatkan Pak. Iya. Saya ngerti pertanyaan kalian. Dia aja susah. Iya, dia yang susah. Cuman kalau susah menemukan sosok yang bisa diajak ngobrol dengan enak gitu kan. Ini tuh enak kita ngomong jadi nanya aja terus kita juga seru. Dia bingung pertanyaannya sebenarnya. Iya. Mungkin bahasa Jadi kalau kita agak temponya lebih Tapi lambat. maksudnya dia paham. Maksudnya dia paham. Ya udah deh kalau gitu sepertinya kita kembali ke Yang lainnya ya. Semoga kita berkumpul lagi sekarang. tapi kamu keluar dulu ntar ketahuan JR1. Oh iya benar. Nah, Kasih kita kalah. lagi. Ya. Sebenarnya di episode ini aku agak gabut ya. Kenapa tuh? Udah dihabisin sama kalian. Makasih ya saya. Makasih ya. Gak tapi usah makasih merasa banget. ini deh feeling guilty. Udah tahu tak-otaknya plankton. Licik biar kena Diam kau SpongeBob. Ya, Patrick bisa apa? dipanggil Patrick. Aku Patrick bisa apa? Tapi seru banget. Terima kasih untuk kalian yang sudah mewakili. Iya. Angga sih agak lumayan ya ke atas ya. Naik. Aku sih diem aja nungguin kira-kira makan malamnya apa ya sekarang gitu. Tapi ini belum berakhir loh. Kita masih ada satu lokasi lagi yang akan kita datengin di Kota Malang ini. Lokasinya apa? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Junarisa malam ini. Semoga kalian terhibur. Yang bagus-bagusnya diambil, yang jelek-jeleknya dibuang aja. Ya sudah kalau begitu jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita pengen bilang makasih sama Mas Roni sini. Yang udah kasih kita informasi tentang tempat keren ini. Ya. Selanjutnya ada lagi kan? Oh, masih banyak. wow. Wih, keren Mas Tony keren. Ya Mas Roni. Makanya. Itu masa sini satu lagi ikutan dong. Sini. Ya, sama Mas siapa satu lagi? Mas Heri. Ya, oke. Kita pengen bilang makasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Roni dan Mas Heri yang udah kasih kita lokasi-lokasi keren di Kota Malang. Nanti kita jalan lagi ya. Besok masih ada loh. Oh iya. Ih, kalau misalkan temen-temen pengen tahu channel YouTube-nya Mas Roni apa? Roni Azam Explore. Itu hantu-hantuan. Semihan. Baiklah. Ya udah kalau gitu. Bye semuanya. Oke, jadi ada pengalaman sedikit tadi di belakang pas tim Niko sama Riri turun ke bawah ke basement ke arah bawah tanah. Aku ikut, jadi aku kayak gitu. Nempel di belakang Dio. Dan apa yang terjadi yuk? Kita mendengar suara piano. Ya, di sini bener-bener kosong ruangannya semua ruangan nggak ada barang apapun, kursi ataupun apapun nggak ada, apalagi piano. Nah, pas lagi take itu ruangan terakhir yang kita datengin, ruangannya sepi yang menurut kita dan
semua yang ada di Semua. situ nggak ada apa-apa Nggak ya, ada kayak apa-apa. ih, kayak biasa aja perasaannya, lagi ngobrol biasa di komediasi, suara piano kedua itu jelas di telinga, kayak nggak di ruangan sebelah nggak mungkin ya karena Soalnya begitu jelas. Mau negur, takutnya dia Takutnya dari main handphone. Padahal aku juga lagi nonton. Ada yang nganter juga tadi. Akhirnya kita tanya juga enggak di silent mas, kita juga ngerti HP-nya di silent. Terus pas begitu suara piano kedengar kita langsung lihat-lihat aja. Langsung lihat-lihat, Dan kan? ternyata semua ada benar. Terus afternya kita arah ke Nah. depan. Setelah kita kumpul semua, nah setelah kita kumpul semua mau beres bubar Iya. ini nih, kita nih tadi ngedengerin suara cewek nyanyi gitu dari arah belakang tempat Riri sama Iko Iya. tadi ini. Hal yang nggak masuk akal ya. Nggak masuk. Tapi semoga ada, kalau ada dan ketangkap di kamera. Kedengeran banget sih. Nggak tahu di menit berapa, pokoknya di ruangan terakhir Niko sama Riri explore, pasang telinga kalian baik-baik pakai kayak headset, semoga terdengar. Makasih guys. Tahu nggak sih tentang sejarah Stadion Siliwangi ini kalau kamu tahu? Ya kalau sejarah Stadion Siliwangi ini ya, mungkin dari dulu mungkin ya, dari zaman penjajahan juga.